Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Jak TV sore ini bagaimana? Sudah berbuka puasa hari ini pastinya ya. Yang pasti seperti biasa berbuka dengan yang manis-manis gitu ya. Berjumpa lagi dengan saya Isahkan dalam program Muslim di Lantau. Seperti biasa kita akan mengetahui teman-teman diaspora kita bagaimana sih merayakan ataupun menikmati bulan suci Ramadan tapi nggak di Indonesia, di luar negeri pastinya ya. Nah seperti biasa nanti juga kita akan menghubungi rekan kita dari VOA Amerika Serikat, ada Mas Naratama. Nanti kita akan berbincang nih lebih dalam sebenarnya yang mengalami langsung bagaimana bulan suci Ramadan di sana. Nah, pemirsa Jak TV, kali ini saya mau mengajak pemirsa Jak TV semua untuk melihat ataupun berkunjung ke KJRI di New York, Amerika Serikat untuk melihat nih suasana bulan suci Ramadan kalau di KJRI apa sih gitu ya. Kita lihat tayangannya berikut ini. Hari ini hujan di kota New York. Saya sedang berada di Queens di 49 Street dan saya sedang menuju ke 48 Street. Saya hari ini diundang kembali lagi ke Masjid Al-Hikmah karena hari ini saya diundang oleh teman-teman terutama dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia karena mereka akan buka puasa di sini, mereka yang menyediakan makanan di sini. Tapi suasananya memang sangat dingin sekali. Lihat sendiri kan, teman-teman. Itu ada Masjid Al-Hikmah. Jadi saya kembali ke jalan yang sama seperti saya jalan kemarin, tapi udara hujan. Oke. Suasana memang dingin sekali. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala hadhihi wa kullu ni'mat. Asbirullah sore hari ini perlu bacaan doa kafaratul masjid. Subhanallahu wa bihamdihi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil Ya, buka puasa hari ini ramai banget ya. Mungkin ada sekitar 300 orang dan menunya sangat beragam. Ada es buah. Jadi saya akan bawa buka puasa dengan makan es buah dulu ya. Accept the menu. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. Pak Bayu, menu hari ini jadi apa Pak? Menu makanan enak soto Betawi. Soto Betawi. Itu dia apa? Boleh nambah nggak? Boleh nambah nggak? Boleh dong. Oh, boleh dong. nambah? Semua bisa boleh. Kira-kira ada berapa orang? Kita sediakan untuk sekitar 350 orang. 350. Tapi kayaknya datang lebih nih. Tapi nggak apa-apa. Lebih. Semua boleh nambah. Alhamdulillah. Thank you Pak. Jangan bisnis. Iya. Oke, bantuin sebelah sini udah. Udah sih. Ini apa Pak? Beef ya? Soto Betawi. Alhamdulillah. Cukup Pak. Cukup Pak. Udah cukup. Ya. Ini apa Pak? Ini perkedel jagung sama kerak telur. Oke. Selamat menikmati. Nah, ini kayaknya servis sendiri. Boleh minta tolong? Minta tolong, maaf saya sambil syuting. Makanannya ada dimasukin aja Mas. Tapi jangan pakai sambal. Yang mana nih Pak? Yang mana aja, pokoknya jangan pakai sambal. Udah.
Iya. Saya nggak pakai sambal, Pak. Nggak pakai sambal, Nggak. gimana Pak? Bawangnya aja, bawang. Ya, boleh. Ya. Apalagi nih, ya. Monggo, dinikmatin. Ini oke. Boleh, Pak, silakan. Masuk TV ya. Ya, ya. Ini makan hari ini kayaknya asik banget nih. Ini adalah soto Betawi. Kita cari tempat buat duduk dulu ya. Udah. Hai Claudia tuh. Tapi enak, Mbak. Masakannya hari ini berapa banyak, Mbak? Untuk 400 porsi. 400 porsi? Iya. Itu hari ini habis ya? Alhamdulillah habis. Makanan Indonesia ya? Ya, Tapi mbaknya kok sekarang malah makan Itali? pesan makanan Indonesia. Tiap hari makannya itu. So, do you like food, sir? Of course. Alhamdulillah, very good. Very good. Where are you from? Turkey, From Turkey? Yeah. What do you like the food? delicious, tasty, clean, organized, Right. and most importantly with people. We are here. Siap. Jadi sekarang lagi apa nih? Mereka sedang melakukan pendaftaran untuk pemilu tahun 2024. 2024. Online ya? Kita bisa daftar online. Kita butuh paspor, kita isi formulir, nanti kita bisa daftarkan. Jadi habis buka puasa daftaran ya? Iya dong, untuk pemilu 2024 nanti. Ya, silaturahmi bersama dengan tim KJRI di New York, Amerika Serikat. Wah, seru kegiatannya ya. Kita langsung tanyanya dengan Mas Naratama. Halo Mas Nara, selamat pagi waktu Amerika Serikat, Mas. Selamat sore, Assalamualaikum, selamat berbuka puasa Jakarta. Terima teman-teman Jak TV kasih, dan kita semua berbuka pendukung. puasa, di sana baru mulai puasa ya. Oke, Mas Nara, tadi setelah lihat tayangannya begitu ya, tim KJR ini kayaknya ternyata sering begitu ya melakukan undangan supaya buat ketemu dengan teman-teman Indonesia yang ada di sana begitu. Kalau boleh tahu nih Mas, kegiatan seperti ini nih emang rutin atau memang hanya di bulan suci Ramadan sih KJR ini mengundang teman-teman yang lainnya? Kalau kegiatan ini sih memang hanya bulan Ramadan ya, karena buka puasa, temanya adalah buka puasa. Jadi setiap minggu itu setiap hari itu kan di Masjid Al-Hikmah itu kan selalu ada gantian yang menyediakan makanan. Ada dari kelompok arisan, ada dari organisasi sosial gitu, macam-macam. Bahkan ada yang dari pribadi. Tapi khusus untuk weekend, yaitu Sabtu Minggu biasanya itu yang menyediakan makanan itu dari institusi yang besar. Karena jumlah orang yang datang ke masjid itu lebih banyak. Kemarin itu sekitar 350 orang sampai 400 orang, sehingga itu yang disediakan oleh KJRI. Dan mereka yang masak sendiri, jadi mereka menyediakan dan menunya cukup seru, yaitu soto Betawi. Wah, pastinya masihnya paling seru gitu ya kalau ketemu dengan teman-teman diaspora yang ada di sana gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, biasanya kalau dalam ketemu dengan teman-teman sana sharingnya saling bertukar informasinya apa sih Mas? Wah, banyak ya, macam-macam. Kalau misalnya yang pertama gini, kita biasa ketemu dengan sesama diaspora ya, ketemu dengan sesama warga Indonesia yang ada di New York. Itu informasi, kita share informasi. Misalnya informasi pekerjaan misalnya. Di sana ada pekerjaan nggak? Ada lowongan kerja nggak? Gitu. Ada lowongan kerja untuk menjadi server atau lowongan kerja Uber misalnya gitu, driving gitu ya, atau lowongan kerja untuk menjadi kurir. Itu kita saling share, saling ngomong gitu ya. Kemudian topik yang menarik lainnya adalah soal masalah makanan gitu. Bu, jual makanan apa hari ini? Ada memasak apa hari ini? Bisa share nggak atau dijual dan sebagainya. Jadi kita biasa saling transaksi antara kita. Tapi yang paling menarik juga adalah dengan berita-berita di Indonesia. Biasanya mereka terus membahas berita-berita Indonesia, membahas soal masalah Israel lah, mungkin soccer team yang tidak bisa, yang kemudian ditolak main gitu ya. Oke. Kemudian bicara soal masalah macam-macam pemilu. Jadi itu semuanya lah. Kita saling berganti-ganti informasi lah gitu. Oke, ini paling seru ya, bertukar pengalaman dan juga informasi dengan sesama teman diaspora. Apalagi tadi saya lihat sedikit ada sosialisasi terkait dengan pemilu 2024. Wah, kita doain semoga teman-teman yang ada di sana terus berpartisipasi untuk kemajuan Indonesia walaupun ada di sana begitu ya Mas Nara ya. Oke Mas Nara, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dan pasti pemirsa Jak TV kita akan masih melihat bagaimana nuansa bulan suci Ramadan di New York, Amerika Serikat.
usai jeda. Masih tetap bersama kami di Muslim di Rantau. Masih bersama saya di Muslim di Rantau, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mas Nara Tama ya. Mas Nara, kalau kita berbicara mengenai masalah puasa lagi nih, sebenarnya untuk puasa di sana ada perbedaan berapa lama sih Mas menjalani puasanya? Puasa di Amerika itu tergantung musim. Hmm. Ada musim winter, ada musim biasa. Kalau musim seperti sekarang ini, itu sahur tuh imsaknya sekitar jam 5.20, 5.25 gitu ya. Dan itu bergeser terus. Jadi semakin awal 5.30, 5.25, 5.15 semakin awal. Dan tapi buka puasanya itu justru semakin lama. Jadi kalau kemarin itu awal puasa itu buka sekitar jam 7.10, sekarang udah mulai geser jam 7.15, kemudian 7.20 gitu. Yang paling berat itu adalah pada saat musim summer atau musim panas. Karena sahurnya jam 5 pagi, buka puasanya jam setengah 9 malam. Jadi itu benar-benar lama sekali gitu. Itu dan panas ya. Jadi karena kan matahari baru turun kira-kira jam setengah 9. Jadi karena jam setengah 9 baru kita dari bertahan cukup lama. Itu lebih dari berapa jam ya? Mungkin 14 jam, 14 setengah jam gitu. 14 jam. Kalau di Indonesia biasanya menghabiskannya dengan tidur, Mas. Nah, kalau dengan teman-teman di sana bagaimana, Mas, untuk menghabiskan waktunya? Ini killing time-nya apa nih? Apa memang tidur juga atau memang aktivitasnya malah makin padat begitu? Masalahnya di sini suasana Ramadan itu tidak seperti di Indonesia. Jadi semua kegiatan aktivitas berjalan seperti biasa. Kita bekerja seperti biasa, kita keluar seperti biasa, dan suasananya biasa-biasa saja, bahkan banyak turis gitu ya. Jadi karena suasana biasa-biasanya ini, maka jadi kita jadi lebih harus semangat ya, harus bisa bertahan dan beradaptasi pada lingkungan. Apalagi kalau kita jalan di mana-mana itu kiri kanan orang makan, minuman dijual di mana-mana gitu ya. Jadi kita yang harus terus bertahan. Ini banyak cobaan lah di sini tuh. Cobaan. Mas, ada grup WhatsApp nggak sih dengan teman-teman begitu kalau janjian pengen buka puasa bersama begitu di sana? Oh banyak grup WhatsApp di sini. Grup sini WhatsApp banyak. Itu ada grup WhatsApp kuliner, ada WhatsApp kuli dolar, namanya kuli dolar. Jadi orang-orang yang semua di sini walaupun dia bekerja jadi direktur sampai server itu kita semua istilahnya kuli. Jadi kita kuli dolar. Ada lagi grup lagi untuk peduli, namanya KJRI Peduli. Itu di New York ada itu. Dan itu saling share. Itu waktu COVID kemarin kita saling share siapa yang sakit, siapa yang butuh makanan gitu. Dan grup itu akhirnya bertahan sampai sekarang. Jadi kita sharing informasi, oh ada informasi ini, ada informasi pameran gitu ya. Itu kita sharing share di situ. Makin gak sabar ya. Kita masih pengen lihat nih, teman-teman Jak TV masih pengen lihat bagaimana nuansa bulan suci Ramadan di New York, Amerika Serikat. Kita lihat tayangan yang berikut ini. Ramadan. Saya sekarang sedang berada di Chinatown dan kita lihat bagaimana suasana Chinatown dalam bulan Ramadan ini. Restoran tetap buka seperti biasa karena memang daerah ini adalah daerah turis dan juga banyak lokal dan mereka tidak merayakan Ramadan. Di pinggir juga orang sedang makan es krim. Ini adalah antrian beli minuman. Antriannya panjang banget. Banyak sekali orang makan es krim. Kita lihat sekarang daerah sebelah sini. Tidak ada restoran yang tutup.
Di sini juga dijual duren nih. Harga duren $20. Ada juga diukur pakai timbangan ya. Mangga harganya $4. $5 dapat 4 buah mangga. Lihat lagi. Nah, ini harga pepaya $4. Pepaya $4. Pisang satu kepok begini, pisang Thailand harganya. Oh, terasa berat ya. Beratnya $1.40, jadi tergantung. Nah, ini alpukat nih. Alpukat. Ini harganya $5 dapat 4. Nanas, kita lihat nanas. Satu nanas harganya $6. Ya beginilah kalau belanja di Chinatown. Enak. Ini adalah antrian untuk beli makanan. Ya beginilah suasana Ramadan di Chinatown, biasa-biasa aja, tidak berubah. Jadi kita harus tahan diri, menahan lapar dan menahan haus karena bahwa makanan ada di mana-mana. Minuman juga di belakang saya ini. Enak banget, tapi kita harus kuat menahan lapar. Nggak beda jauh sih antara bulan suci Ramadan di Indonesia dan juga di Amerika. Tapi mungkin perbedaannya adalah di sini lebih terasa begitu ya. Kalau di sana mungkin karena minoritas muslimnya, jadi memang hanya di sebagian-bagian tempat saja. Ya sudah kalau gitu jangan kemana-mana ya. Nanti kita masih akan mengajak pemirsa Jak TV untuk melihat para pedagang yang berjualan di sana untuk berbuka puasa seperti apa. Tetap di Muslim di Rantau. Oke, masih bersama saya di Muslim di Rantau. Kita masih mau ngobrol lagi dengan Mas Nara nih. Mas Nara, boleh nggak sih kasih informasi ke kita nih, kalau kita mau buka puasa kan biasanya kita berburu takjil begitu ya, dan ketemu dengan pedagang-pedagang begitu. Apakah di sana juga ada yang melakukan hal yang sama sebelum berbuka puasa ini berburu takjil juga gitu, Mas Nara? Ya, takjil itu rata-rata dijual di toko-toko halal ya, di beberapa restoran dan juga toko halal di daerah Jamaika. Mereka biasanya banyak menjual kurma gitu ya. Tapi kalau cari kolak pisang atau cari bubur kacang hijau di sini sih nggak ada yang jual gitu. Jadi baru beli saya baru kemarin beli itu ada kaleng itu bubur kacang hijau kaleng itu ya, ya instan kaleng aja saya beli dengan harga $1,5. Jadi kalau beli itu nggak ada. Tapi kalau beli kurma itu banyak sekali karena banyak sekali kurma yang diproduksi di sini. Tapi yang masalah itulah harganya ya, harganya cukup mahal. Kayak kalau teman-teman lihat tadi video tadi untuk beli 4 buah alpukat cuma 4 doang nih, cuma 4 buah itu harganya bisa sampai $5 atau $6. Jadi hampir sekitar berapa tuh? Kan 75.000. Biasanya nih Mas, yang mereka jual apa sih Mas? Kalau tadi kan seperti kurma, ada lagi nggak? Mungkin kayak kita, mungkin ada yang jualan seperti makanan tradisional seperti goreng-gorengan. Kan kalau kita buka puasa tuh ya kayak enak banget gitu kan kalau makan-makan goreng-gorengan ya. Tergantung ke komunitas mana. Kalau kita lagi pergi ke daerah ke apa namanya bakfia, kalau kita ke area orang Turki, mereka biasanya makanan Turki gitu ya. Kalau kita pergi ke daerah
Pakistan atau Bangladesh, biasanya mereka jual kebab gitu ya, macam-macam. Jadi tapi nggak ada goreng-goreng, pisang goreng gitu sih nggak ada. Mereka rata-rata menjual sesuai dengan tradisi masing-masing. Tetaplah yang paling enak itu adalah gorengan atau masakan Indonesia, itu paling enak deh. Makanya itu kita cari. Jadi kalau ada yang buka puasa di mana orang Indonesia, kita cari, kita datang deh. Paling the best ya. Pokoknya itu yang dikangenin adalah menu-menu masakan Indonesia. By the way, Mas Nara, saya mau tanya nih, Iya. sudah pernah main belum ke Masjid At-Tauhir di sana? Oh udah. Bahkan waktu pendiriannya itu saya ada di sana. Waktu Oke. itu saya diundang dan datang ke sana. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol tuh Masjid At-Tauhir. Kita bikin satu episode sendiri deh, kita ngobrolin deh Masjid At-Tauhir. Nanti kita coba lihat liputan tayangan Mas Nara terkait dengan Masjid At-Tauhir ya. Oke, kalau gitu Mas Nara, kita pengen lihat lagi nih nuansa bulan suci Ramadan di sana seperti apa. Saya mau kasih tayangan liputannya untuk pemirsa JAK TV. Ini dia. Salam pemirsa, kebetulan saya sekarang sedang berada di depan Islamic Culture Center. Ini adalah masjid Islam terbesar. It's the biggest Muslim in New York, right? Dan di depan saya ini, alhamdulillah kita ketemu dengan seorang sisters yang bisa berbahasa Indonesia. Hai sisters, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang, my brothers sisters in Indonesia. Oh my God. Well, I really so much excited right now to talk about Islam and my two brothers sisters from Indonesia in front of me, and it is my second country. You can send. I decided, like, I was so happy. I was young that time. And about Islam, we are Muslims. Holy Ramadan is in front of. We are running like 20th is today. Only 10 more days we're gonna pass in the Siam. It's Ramadan, and then inshallah Eid will come. And I pray to Almighty Allah Subhanahu wa Taala for Ummah. Ummah, Allah may take care of Ummah. Welcome to United States. Yeah. And as soon as I'm kind of under treatment right now, but as soon as I'm covered with this, I will inshallah definitely go to Indonesia. I was decided to stay in Indonesia. I like this. Your country is so And you beautiful. still can speak, masih bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit ya? Ya, Masih bisa. Masih bisa. Apa kabar? baik. Kabar baik. Kabar baik, ya. Dulu tinggal di mana? Tinggal Bali. Tinggal di Bali. Ana tinggal Bangladesh. Oh, Bangladesh. Ana tinggal Bangladesh. Oh, okay, And okay. I was in Bali. Mostly my schooling was in Bali in Nusa Dua. My teachers maybe will see this. I hope my professors are there. Oh, And okay. you know that's Which school in Bali? School, Pusat Pendidikan Latihan dan Pariwisata Pusat Pendidikan Latihan dan Pariwisata di Bali ya. di Bali. Ya. Hotel, right? Oh, Hotel management. Hotel management. Yeah. So I hope my professors are still alive, alhamdulillah. And my salamat to my professors. I don't know who is alive or not. May Allah bless all the professors Amin, of mine amin, who amin, taught me amin. in Indonesia. Amin. And it is great opportunity to really talk to Indonesia. I love She's all- Indonesian. Who knows? Allah decided to send me in Indonesia, the Amin. biggest Islamic country. Amin, yes, Yeah, ma'am. and Yes. it's so beautiful with the islands. So many islands are there. Uh-huh. And I was visiting the Jakarta. It's a huge, humongous Yeah. capital. Yeah. And also I was Jogja. Betul, And I betul. was in Bandung. And Tahun berapa? Tahun 1981, 1981, right? 81, 82. 1981, 1981, 82 from Okay. the scholarship was Scholarship. like United Nations Development Program and ILO, International Labour Organization, in Alhamdulillah. collaboration with Indonesian government. Wow, So alhamdulillah, inshallah, alhamdulillah. I will best luck For Indonesia. And I will come inshallah, see you guys. Amin sister. Ya itu tadi obrolan kita dengan salah satu sisters yang dia sedang berada di depan sini dan dia sedang berjualan kopiah, dia berjualan kupluk kopiah. Jadi ada di sini. Tapi sister ini kayaknya sedang sakit dan dia ternyata pernah di Indonesia. Alhamdulillah kita ketemu dengan warga Amerika yang sudah sangat mencintai Indonesia.
Seru ya kalau kita melihat teman-teman kita yang berada di New York, Amerika Serikat dalam melaksanakan ibadahnya di bulan suci Ramadan. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih buat Mas Nara yang sudah berbagi kesehariannya saat bulan suci Ramadan di sana gitu ya. Semoga nanti kita tunggu nih sharing-sharingnya ataupun saat kemarin bermain atau berkunjung saat Masjid At-Thahir diresmikan ya Mas ya. Ya, kita akan ngobrolin Masjid At-Thahir satu episode, kita ngobrolin ya. Siap. Terima kasih Mas Nara, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Oke, teman-teman pemirsa Jak TV, jangan kemana-mana, yang pasti besok nanti kita akan mengajak teman-teman Jak TV semua lagi untuk mengetahui bagaimana teman-teman diaspora kita yang sedang melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan di New York, Amerika Serikat ataupun di tempat yang lainnya ya. Selamat menunaikan ibadah salat tarawih bagi yang menjalankannya. Saya Isakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.